Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisna Juniarsi, NIM 1830201229. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya, yaitu analisis penyebab kesulitan dalam membaca siswa kelas 2 di SDN 04 Payaraman. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Sini ada pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan membudidayakan sesuai standar manusia muda atau membuat orang muda ini hidup berbudaya sesuai standar yang diterima oleh masyarakat. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pembelajaran mengenai belajar membaca di sekolah tersebut tampaknya belum berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Untuk masalah-masalah seperti kesulitan membaca pada siswa ini sering kali kurang mendapat perhatian dari guru. Berdasar pengamatan awal, penulis di lapangan melihat situasi yang ada bahwa masih rendah siswa. Untuk masalah-masalah seperti kesulitan membaca pada siswa ini sering kali kurang mendapat perhatian dari guru. Berdasar pengamatan awal, penulis di lapangan melihat situasi yang ada bahwa masih rendahnya kemampuan dalam membaca di kelas 2 SDN 04 Payaraman, khususnya siswa kelas 2. Peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul yaitu analisis penyebab kesulitan dalam membaca siswa kelas 2 di SD Negeri 04 Payaraman. Nah, selanjutnya setelah latar belakang, di sini ada batasan masalah. Maksud dari batasan masalah ini yaitu pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi masalah agar penelitian ini dapat mengenai sasaran, lebih terarah dan tidak keluar dari tema penelitian. Maka penulis memberi batasan masalah penelitian yaitu penyebab kesulitan membaca siswa kelas 2 di SD 04 Payaraman. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan. Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa saja faktor penyebab kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas 2 di SD Negeri 04 Payaraman. Yang kedua, bagaimana cara guru mengatasi kesulitan membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 04 Payaraman. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab terbesar kesulitan membaca yang dialami siswa kelas 2 di SD Negeri 04 Payaraman. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara guru mengatasi kesulitan membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 04 Payaraman. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan pengembangan ilmu ini dalam menganalisis kesulitan belajar membaca pada siswa sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan. Yang B, secara praktis, yaitu yang pertama bagi sekolah, memberikan gambaran kemampuan membaca siswa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penentuan kebijakan bagi sekolah untuk mendukung proses perbaikan pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, memberikan gambaran tentang kesulitan membaca yang dialami oleh siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat juga mengatasi masalah dalam kesulitan membaca. Yang ketiga, bagi siswa, memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca yang mereka alami agar dapat mengatasi kesulitan membaca. Keempat, bagi peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Dan selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian menganalisis data-data yang relevan dengan menggunakan kata-kata yang atau Inggris dan dapat pula dibedakan dari teknik analisis data. Misal dari usaha mendeskripsikan data, membuat klarifikasi dan menghubungkan kesimpulan. Metode deskriptif kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berkaitan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 04 Payaraman dengan mewawancarai wali kelas 2 SD Negeri 04 Payaraman dan siswa di kelas 2 SD Negeri 04 Payaraman. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi.
Selanjutnya, kajian pustaka, yaitu tingkat pustaka adalah memeriksa daftar pustaka untuk mengetahui apakah sudah ada yang mengetahui permasalahan ini, membahas atau meneliti, dan untuk dijadikan sebagai referensi sebelum menyusun proposal. Berikut ini merupakan bahan pertimbangan dari proposal ini. Yang pertama, Nikma Mulyaning, Tias, dengan judul skripsi analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Adapun persamaan dan perbedaan dari judul tersebut ialah skripsi dan penulis sama-sama membahas analisis penyebab siswa kesulitan belajar. Perbedaannya, skripsi menggunakan mata pelajaran matematika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sedangkan penulis membahas kesulitan dalam membaca kelas 2 SD Negeri 04 Pairaman. Yang kedua, Winarsi 2009 dengan judul skripsi upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung pada siswa kelas 1 SD Negeri Jatiroto, Wonosari, Purwosari, Kulon Progo. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas kesulitan belajar membaca. Perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang upaya mengatasi kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan penulis membahas kesulitan dalam membaca kelas 2 di SDN 04 Pairaman. Yang ketiga, Ruli Lopita Arimasari 2013 dengan judul skripsi analisis faktor atas faktor penyebab kesulitan belajar ekonomi peserta didik sekolah menengah atas negeri kelas 10 IPS semester Gaza. Adapun persamaan dan perbedaannya, persamaannya ialah sama-sama membahas analisis penyebab kesulitan belajar. Perbedaan, skripsi membahas belajar ekonomi peserta didik sekolah menengah atas atau SMA kelas 10, sedangkan peneliti menulis membahas kesulitan dalam membaca kelas 2 di SDN 04 Pairaman. Yang selanjutnya itu kerangka teori. Yang pertama itu membaca. Pengertian membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh semua anak, karena melalui membaca anak dapat belajar banyak tentang berbagai bidang studi. Yang selanjutnya itu pengertian membaca permulaan. Setiap anak yang belajar membaca akan memasuki tahap membaca permulaan terlebih dahulu. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam belajar membaca. Dalam hal ini, membaca permulaan bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Pada masa ini, anak mulai mempelajari kosakata dalam waktu yang bersamaan. Ia belajar membaca dan menuliskan kosakata tersebut. Selanjutnya, tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar dalam membaca. Yang di sini ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dan proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non-intelijensi. Begitu juga. Sedangkan menurut NJCLD dalam Mulyan Abdurrahman, kesulitan belajar menunjukkan pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah hambatan siswa mengikuti pembelajaran yang berakibat pada prestasi belajar rendah dan ketinggalan di sekolah. Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan dalam belajar adalah hambatan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar membaca. Kesulitan membaca sering disebut juga disleksia. Perkataan disleksia berasal dari bahasa Yunani yang artinya kesulitan membaca. Mulyadi memberikan cangkupan yang lebih luas mengenai disleksia, yaitu merupakan kesulitan membaca, mengeja, menulis, dan kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-kata yang memberikan efek terhadap proses belajar. Jadi kesulitan membaca.
Jumlah siswa yang tidak mampu membaca akan bertambah banyak apabila guru tidak berhasil membimbing siswa-siswa yang mempunyai masalah membaca. Keadaan ini seterusnya akan dapat berakibat antara lain siswa yang bersangkutan akan mengulang lagi di kelas itu sendiri. Namun ada juga orang tua siswa selalu memaksakan anak mereka untuk naik kelas dengan berbagai alasan sehingga guru menaikkan siswa dengan satu syarat: jika siswa tersebut sudah dinaikkan dan tetap tidak mampu membaca, maka akan dikembalikan lagi ke kelas sebelumnya. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Menurut Lamb and Almore, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca antara lain sebagai berikut, yaitu bersumber dari anak itu sendiri, yaitu ada 3 faktor: faktor fisiologis, faktor intelektual, dan faktor minat. Nah, yang selanjutnya bersumber dari keluarga. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah memengaruhi pribadi dan penyusunan diri anak dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Selanjutnya bersumber dari sekolah. Sebagaimana lingkungan keluarga, sekolah sering juga menjadi penyebab siswa tidak mampu membaca. Faktor-faktor yang bersumber dari sekolah antara lain guru. Guru yang selalu mengajar dengan menggunakan metode ceramah atau diskusi terus-menerus dapat menyebabkan siswa menjadi bosan. Selanjutnya bersumber dari lingkungan masyarakat. Faktor teman bergaul dan aktivitas dalam masyarakat dapat pula mempengaruhi kegiatan belajar anak. Pengaruh teman bergaul sering menyebabkan anak malas membaca karena mungkin di lingkungannya dia memiliki teman yang tidak seusia dengannya. Yang selanjutnya keempat, yaitu usaha-usaha yang dapat ditempuh dalam mengatasi anak yang mengalami kesulitan membaca. Sekolah merupakan tempat anak untuk belajar. Oleh karena itu, sekolah harus bisa menciptakan tempat yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Berikut usaha-usaha yang dapat, yaitu usaha dari guru. Seorang guru yang baik selalu berusaha untuk mengetahui kemampuan setiap muridnya dan menyesuaikan cara mengajarnya dengan kemampuan yang ada pada murid-muridnya. Metode mengajar yang digunakan guru hendaknya bervariasi sehingga tidak membosankan siswa. Yang selanjutnya meningkatkan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan yang diberikan oleh guru pembimbing. Yang selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Sekolah diharapkan secara kontinu mengadakan kontak dengan orang tua siswa sehingga dapat diketahui bahwa siswa di rumah dan sebaliknya orang tua dapat mengikuti perkembangan anaknya di sekolah. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada ulah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.